Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman. Hari ini kita mau mendiskusikan pertemuan pertama kita tentang perencanaan strategis. Nah, apa perencanaan strategis dan kenapa kita perlu mempelajari tentang perencanaan strategis itu? Perencanaan strategis itu ilmu dasar ketika teman-teman ingin menyusun dokumen perencanaan. Apakah itu RPJPD, apakah itu RPJMD, Renstra, Renja, RKPD maupun roadmap yang lain. Bagi teman-teman perencana, ketika teman-teman kemudian harus membuat dokumen perencanaan atau membuat tugas-tugas perencanaan, maka sebetulnya basis ilmu yang teman-teman harus pelajari adalah apa yang kita sebut sebagai ilmu perencanaan strategis. Apa makna dari perencanaan strategis? Pada dasarnya, makna dari perencanaan strategis itu hanya satu aja teman-teman, yaitu berpikir logis, berpikir yang urut. Nah, apa pemikiran urut di dalam perencanaan strategis? Baik, saya akan mencoba menggunakan konsep yang sangat sederhana yang itu sering saya pakai, sering kita pakai di materi-materi saya yang lain ya. Itu konsep perencanaan strategis yang dipopulerkan oleh Bryson ketika Bryson membawa perencanaan strategis ini dari sektor privat ke sektor publik. Oke, jadi menurut Bryson, perencanaan strategis itu apa? Perencanaan strategis itu sesederhana logika berpikir A, B, C. Apa ABC itu? ABC itu yang pertama, ketika kita mau menyusun perencanaan strategis, untuk siapa perencanaan strategis? Tentunya untuk sebuah organisasi atau untuk mengatasi sebuah masalah. Oleh karena itu, maka hal pertama yang harus diidentifikasi ketika kita mau menyusun sebuah perencanaan strategis adalah A. A itu isinya apa? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi apa mandat dari organisasi tersebut. Kalau misalnya, Bu, ini kan bukan Renstra, jadi kan kita nggak tahu mandatnya. Saya hanya perencana yang mau menyusun dokumen perencanaan. Ada mandatnya. Mandatnya apa? Ya topik yang akan Anda angkat itu apa? Masalah yang akan Anda selesaikan itu apa? Itulah mandat. Nah, ketika kita mendiskusikan mandat yang pertama, yang kedua kemudian di dalam A itu mengidentifikasi sudah berada pada tataran apa mandat itu dicapai, kinerjanya seperti apa, challenge-challenge yang dihadapi seperti apa, baik internal maupun eksternal. Itu bagian A, untuk mengidentifikasi where you are, pada posisi apa Anda sekarang. Nah, sebuah perencanaan kan akan digunakan untuk mencapai sesuatu. Nah, mencapai sesuatu kita masuk ke poin B-nya Bryson, yaitu where you want to be. Apa itu where you want to be? Where you want to be itu perencanaanmu itu kemudian mau kamu bawa kemana organisasi? Dibawa kemana sebuah organisasi itu? Kalau misalnya saya seorang perencana yang menganalisis tentang penanggulangan kemiskinan, tentunya where you want to be-nya apa? Where you want to be-nya adalah menurunkan angka kemiskinan, seperti itu. Nah, kalau itu dokumen perencanaan yang teman-teman kenal, yang kita kenal semua ya, RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, dan seterusnya itu, maka where you want to be itu statementnya ada di dalam statement atau narasi-narasi visi misi itu kalau RPJPD dan RPJMD atau RPJPN, RPJMN. Tetapi untuk dokumen yang lain ada di dalam narasi-narasi tujuan dan sasaran. Sudah ya, A, B, sekarang C-nya. Kalau sudah tahu kondisi existing, kemudian kita mau menuju ke sana, kita akan bertanya bagaimana caranya. Itulah C-nya. C itu how to get there. Nah, how to get there di dalam dokumen perencanaan itu ada dua. How to get there yang grand, how to get there atau besar, cara yang besar, namanya strategi ya. Jadi desain strategi, kemudian cara yang lebih detail
Cara yang lebih detail adalah strategi implementation. Bentuknya apa? Bentuknya program kegiatan seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana kemudian C itu berhubungan dengan A dan B? Tentu saja C harus berhubungan dengan A dan B. Karena dengan kondisi yang ada, dengan kondisi real yang ada, mau menuju ke sana, bagaimana caranya tentu saja harus disesuaikan. Ilustrasi sederhana yang bisa saya sajikan misalnya dengan perencanaan strategis ini adalah, misalnya saya seorang koki, diberi amanah, sediakan nanti makan siang, nasi rawon. Kalau cuma sepiring gampang teman-teman ya, ini masalahnya nih koki nih, menyediakan 3000 piring nasi rawon, ini sudah pagi. Apa yang akan diidentifikasi oleh si koki? Ke dapur mengidentifikasi apa yang kita miliki. Hal-hal apa yang akan bisa mendukung kecepatan untuk menghasilkan si rawon. Rawonnya sudah teridentifikasi, where you want to be, menghasilkan rawon untuk makan siang. Pertanyaannya, how to get there? Bagaimana caranya? Si koki akan membuat desain cara yang general. Oh, nanti langkah-langkahnya 1, 2, 3. Langkah-langkahnya itu. Setelah itu koki akan menyusun lagi, langkah 1 itu terdiri dari apa saja, 2 apa saja. Itulah teman-teman contoh sederhana dari sebuah perencanaan strategis. Nah, kemudian kalau kita ke implementasinya, apakah dokumen perencanaan strategis yang teman-teman seharusnya susun itu juga harus mengikuti itu? RPJPD misalnya, RPJMD misalnya, Renstra, RKPD, Renja. Kalau kita mengikuti Permendagri 86 2017, langkah-langkah ABC itu terlihat sekali bab demi babnya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya di sini ya, bab demi babnya itu ya. Jadi sangat mengikuti itu. Tetapi peraturan yang terbaru misalnya dengan Inmendagri 2 2025 itu mengidentifikasi ABC-nya itu menjadi sangat rumit. Teman-teman bisa lihat di sini ya, menjadi sangat rumit karena bab-babnya dicampur aduk antara bab A-nya semua sama, tapi bab B dan C-nya itu dicampur aduk. Sehingga kemudian ketika kita belajar, kita harus belajar 2 kali lipat untuk menggunakan konsep ini. Kalau saya ditanya, yang benar konsepnya atau peraturannya, Bu? Ya saya akan bilang peraturannya yang nggak benar. Kenapa peraturannya nggak benar? Permendagrinya sudah benar. Kenapa ada Inmendagri yang itu anaknya Permendagri kok malah berbeda? Oke. Itu ya teman-teman. Nanti di pertemuan-pertemuan kita berikutnya kita akan mendiskusikan langkah demi langkah bagaimana mengidentifikasi mandat, bagaimana menyusun analisis permasalahan, sebelum itu bagaimana mengidentifikasi data, dan seterusnya akan kita diskusikan satu persatu. Saya rasa pertemuan kita kali ini berakhir di sini. Jangan lupa ya teman-teman, seperti biasanya banyak tanya supaya kita kemudian bisa banyak diskusi. Setiap pertanyaan teman-teman pasti akan kami perhatikan dan akan kami jawab dengan seksama. Gitu ya teman-teman. Baik, sampai ketemu teman-teman. Terima kasih banyak atas atensinya dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.